Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mes karyawan dan gudang penyimpanan alat berat di Kabupaten Berau terbakar. Banjir kawasan gerilya Samarinda kian meresahkan warga. Seratusan pelajar di Balikpapan ikuti seleksi penerimaan Paskibraka. Kebakaran sebuah mes karyawan dan gudang alat berat ini terjadi di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Berau, Senin siang. Lokasi tersebut merupakan milik perusahaan kontraktor, yakni PT Jasin. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Warga menyatakan awalnya melihat kepulan asap yang disusul kobaran api di mes karyawan. Lalu, api meluas ke gudang penyimpanan alat berat. Kita lihat, Pak. Oke, terus gimana, Pak? Jadi kita teriak di sini, bakaran baru Menyala ya? Apinya dari mana, Pak? Kalau bisa. Dari Dari pojok ya? pojok. Dapur. Ya, dapur mungkin, Pak. Kasih Logistik BPBD Berau menyatakan, timnya bergerak cepat karena lokasi kejadian berada dekat dengan SPBU. Sedikitnya 7 mobil pemadam yang dikerahkan. Ada 7 unit dan ada 1 unit khusus yang kita turunkan khusus untuk penanganan bahan bakar minyak. Ya, karena lokasi ini berdekatan sekali dengan SPBU. Pak, sumber titik api dari mana sih awalnya, Pak? titik api itu berasal dari antara dapur karyawannya, antara dapur dan mes karyawan. Setelah berupaya lebih dari 1,5 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini penyebab pasti munculnya kobaran masih belum diketahui dan masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah petugas dikerahkan ke rumah salah satu warga di Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo SKM, Sungai Pinang, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan setelah petugas mendapat kabar jika rumah tersebut diterpa tanah longsor dari perbukitan di belakang rumah. Akibat terpaan tersebut, rumah warga di bagian pintu dapurnya jebol. Pemilik rumah menyatakan peristiwa terjadi saat hujan deras pada Senin dini hari. Saat longsor terjadi, salah satu penghuni rumah tengah menyalakan mesin pompa air. Longsor yang dibarengi suara benda jatuh itu menyebabkan mereka panik. Jam 3-an, Ibu lagi apa, Bu? Saya kan ngapain air, bapaknya kan besok mau masuk pagi, istirahat aja. Aku bilang kan, besok masuk pagi ya tidur sudah. Saya kembali kan banjir nih, ngeroki air. Yang tadi saya situ ngakon, lama sudah mungkin ada 5 menitan, baru saya masuk sini. Sudah longsor ledak, apa saya tidak kaget. Jadi Ibu pas lagi air, Bu ya? Iya. Nunggu air ya? Iya, nanti air situ kan sampai ngakon. Karena tanah dia, karena berdampaknya ke pemukiman, gitu loh, Pak. Jadi dia harus. Tim BPBD yang turun ke lapangan mendapati 2 rumah yang terdampak dan 1 rumah mengalami kerusakan. Diduga tanah perbukitan yang longsor ini milik Pemprov Kaltim. Jadi telah terjadi longsor di perumahan Borneo SKM. Nah, di sini di RT 42. Nah, jadi di sini kami telah datang untuk melihat kejadian ini.
ternyata di sini memang ada kejadian longsor yang dapat laporan dari kelurahan tadi. Nah di sini ada satu rumah yang terkena dan masih ada 2 rumah yang akan terdampak. Nah jadi ini nanti yang akan kita coba tanganin. Di subuh kejadiannya, dan sebenarnya tanah longsor ini sudah sering terjadi di sini. Sudah beberapa kali juga kita bersama-sama warga bergotong royong untuk bisa setidaknya penanganan awal dan terus berkoordinasi dengan BPBD. Alhamdulillah tadi pagi BPBD juga sudah langsung menurunkan tim reaksi cepatnya, dan memang yang menjadi permasalahan ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan karena tanah di belakang itu adalah tanah provinsi. Warga berharap pemerintah turut membantu mengatasi persoalan longsor. Ini dimaksudkan agar beban warga tidak semakin bertambah akibat terdampak oleh tanah longsor. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kepolisian sektor Sungai Pinang, Samarinda kini tengah menangani perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku adalah orang tua sambung atau ayah tiri dari korban. Akibat ulah bejatnya tersebut, korban kini hamil 6 bulan. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Pinang menyatakan, pelaku saat ini sudah ditahan di sel tahanan Polresta. Penanganan perkara ini pun harus dilakukan dengan ekstra berhati-hati karena korbannya masih di bawah umur. Bukan oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah orang tua tiri, orang tua sambung dari korban. Korban saat ini sudah kita amankan untuk penanganan medis, kemudian tersangka juga sudah kita amankan di Polsek Sungai Pinang, Polresta Samarinda, dan hasil interogasi diduga pelaku sudah mengakui perbuatannya, dan yang lebih miris lagi untuk korban saat ini sedang dalam kondisi hamil 5 bulan. Untuk itu perlu kita lakukan penanganan medis demi menjaga kesehatan. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kaltim menyatakan, perbuatan tidak senonoh itu telah dilakukan pelaku sebanyak 6 kali sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Perkara tersebut terungkap setelah TRC PPA menerima aduan dari kelompok masyarakat. Di hari malam Sabtu itu kami mendapat laporan dari salah satu anggota dari Laung Kuning Banjar, itu mengatakan bahwasanya ada anak yang disetubuhi oleh ayah sambungnya atau ayah tiri. Nah, kemudian saya bilang karena ini sudah malam, lebih baik besok kami bertemu dengan korban. Nah, akhirnya di hari Sabtu tanggal 19 itu saya bertemulah dengan korban, kemudian saya bicara asesmen, bicara berdua, saya ajak ngobrol. Nah, ternyata kejadian pertama kali itu saat dia kelas 4. Dia kelas 4 SD. Iya. Nah, akhirnya berlanjut sampai di kelas 6. Saat ini proses penyelidikan persetubuhan terhadap anak di bawah umur masih berlangsung. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.